Beberapa ciri-ciri motor yang sudah waktunya ganti oli atau oli tersebut sudah jelek. Nah, yang pertama kita bisa ngecek menggunakan kain putih ini dan kita buka setiknya, kita lihat olinya. Biasanya kalau sudah jelek itu warnanya juga sudah agak hitam ya. Namun seperti ini belum hitam ya, tapi sudah jelek. Saya pastikan sudah jelek karena saya tahu betul karakter dari motor ini. Nanti teman-teman juga bisa merasakan seperti itu setelah menonton video ini. Karena oli masih bening seperti ini ya, belum hitam sekali. Tapi ini sudah jelek ya contohnya, karena dia ketika ditaruh di tisu atau kain itu dia langsung meresap. Dia langsung meresap ya, habis ya. Untuk oli yang masih bagus dia tidak langsung nyecep ya, dia ada yang tertinggalnya itu agak lama sedikit ya, agak sedikit lebih lama. Kalau ini kan langsung ditaruh langsung nyecep semua karena sudah encer olinya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah olinya sudah hitam, namun kadang belum hitam juga sudah jelek. Jika diteteskan di kain seperti ini dia langsung meresap. Nah, ini kebetulan saya mempunyai oli yang agak baru ya. Contohnya seperti ini ketika diteteskan di kain. Ini saya ambil menggunakan obeng, kemudian kita teteskan di kain. Nah, dia lama ya, meler dulu seperti ini. Nah, perhatikan, meler dulu. Ini belum nyecap ya, belum nyecap ya. Nah, seperti ini. Oke. Paham ya? Saya bedakan ketika yang oli dari dalam mesin ini saya ambil dan saya taruh banyak tuh. Nah, dia langsung cepat sekali, langsung meresap semua. Nih ya. Nah, bedanya seperti itu ya. Kemudian bagian oli ini dari visual sudah ya. Kemudian dari ciri-ciri mesinnya, biasanya ketika di starter pagi ya, kalau olinya sudah jelek itu dia akan mati. Tiba-tiba kok mati, biasanya enggak mati. Ketika dinyalakan seperti ini, itu mesinnya tiba-tiba mati dan harus digas agak dipanasi baru mau menyala. Nah, ini mati ya. Ini kalau langsamnya sudah selesai, kita perhatikan ya. Nah, langsamnya tambah kecil. Nah, itulah ciri-ciri oli sudah encer, jadi dia tidak melumasi secara maksimal. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bisa merasakan ketika digas ya. Jadi ketika digas itu biasanya buat kerja atau gimana gitu. Nah, ketika dirasa gasnya biasanya seperti ini. Kalau sudah jelek biasanya digas segini ya, misalnya akan spontan ya, refleks gasnya segini. Nah, ini biasanya kalau oli masih bagus ini mau jalan sekitar 60 ya, 60 atau 65. Nah, kalau oli sudah jelek walaupun kita gasnya seperti biasanya, tapi di sini cuma jalan 50, harus digas lebih dalam untuk jalan 60 karena olinya sudah jelek. Nah, kalau teman-teman merasakan atau mungkin mulai ganti oli yang ke depannya ya, dirasakan. Ketika digas segini kok jalan 60, kok tahu-tahu nanti sudah sebulan ketika digas segini kok cuma jalan 50. Nah, itu berarti ciri-cirinya oli sudah minta ganti. Nah, maka dari itu dengan teman-teman mengetahui cara yang ini ya, itu bisa akurat. Maksudnya jangan cuma sebulan, pokoknya sebulan sekali ganti, padahal
masih bagus. Nah, kan bisa juga terjadi seperti itu. Namun setelah teman-teman melihat video ini, saya harapkan bisa mempunyai feeling, oh ini olinya sudah jelek, jadi tidak mubazir ya, benar-benar oli itu sudah jelek dan waktunya ganti. Kalau untuk jarak kilometer biasanya itu kadang kelebihan ya, kadang 2000 km harus ganti ya, itu kadang sudah jelek sekali. Kadang juga ada yang orang yang pokoknya berkeyakinan sebulan sekali harus ganti, padahal jarak tempuhnya cuma dekat. Nah itu sayang juga. Nah kalau motor saya ini saya buat jalan sehari kira-kira sekitar 10 kilo lah. Nah ini 2,5 bulan atau 3 bulan baru terasa berat. Nah terasa berat itu pokoknya dipakai nggak enak lah. Nah itu baru saya ganti. Kalau masih enak ya tidak saya ganti. Nah yang selanjutnya adalah untuk mengecek oli itu dari kilometer ya. Nah dari kilometer itu tentunya bisa juga menjadi patokan, namun kalau menurut saya itu dipadukan dengan feeling juga. Kalau kilometernya sudah nyampe kok feelingnya masih enak ya, jalan terus saja dipakai. Kalau visualnya juga masih bening, jalannya pakai enak, masih enak, menurut saya lebih baik jangan ganti dulu biar olinya tidak terlalu boros. Kemudian yang terakhir sebagai tambahan ya, biasanya kalau sudah telat sekali, kalau sudah ini dipakai berat ya, tetap aja dipakai jarak 1 bulan atau 1,5 bulan. Biasanya dari mesin pasti timbul suara aneh ya, suara knocking atau suara trek tek 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 tek, lebih kasar itu. Teman-teman harus jeli untuk membedakannya. Jadi ciri-ciri yang keempat ini biasanya terdengar kalau sudah parah. Namun untuk mesin dari Honda, terutama Honda yang jadul seperti itu ya, itu memang saya acungi jempol ya, walaupun oli sering telat tapi mesin tidak segampang rusak motor yang zaman now. Motor baru itu kualitasnya saya rasa penurunannya sangat-sangat drastis. Jadi kalau mesin lama ya, motor lama, menurut saya tidak terlalu masalah olinya agak telat. Namun untuk mesin motor baru itu saya sarankan jangan sering telat oli karena mesinnya ringkih istilahnya ya. Nah sekian video dari saya, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.